Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di minggu ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan seperti lagu yang kami baru saja nyanyikan, kalau kami hidup untuk Tuhan. Dan biarlah mata kami selalu tertuju kepada Tuhan. Sebab kami hidup oleh karena anugerah dan karena kasih dari Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menyapa kami, sehingga kebenaran firman yang kami baca dan kami renungkan boleh kami hayati, boleh menjadi satu hal yang kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, dan minggu ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Maret ini. Kita bersyukur untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan selama 3 bulan yang kita sudah lalui, dan kita menyerahkan untuk perjalanan hari-hari selanjutnya juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita percaya kita mengawali tahun ini di dalam anugerah Tuhan, dan kita menjalani tahun ini pun juga di dalam topangan anugerah dari Tuhan. So sekalian, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan dengan tema diciptakan sesuai dengan gambarnya. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. So sekalian, siapakah manusia itu? Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. Mengapa? Karena di balik pertanyaan ini, siapakah manusia itu, ada muncul banyak pertanyaan yang lain. Sebab sebenarnya siapakah yang bertanya? Siapakah manusia itu? Yang bertanya adalah manusia. Mengapa manusia bertanya? Karena manusia mau mencari tahu. Mengapa manusia mau mencari tahu? Karena manusia tidak tahu. Sebab kalau manusia sudah tahu, seharusnya dia tidak perlu lagi mencari tahu. Lalu manusia yang tidak tahu tadi mau mencari tahu kepada siapa? Kepada manusia itu sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin manusia yang tidak tahu bisa memberitahu? Dan untuk apa manusia mencari tahu pada dirinya sendiri yang tidak tahu? Jadi manusia yang tidak tahu ternyata telah bertanya kepada dirinya sendiri yang tidak tahu. Lalu bagaimana mungkin dia bisa tahu? Jawabannya adalah tidak mungkin. Di sini kita melihat bahwa sebenarnya manusia dari dirinya sendiri tidak bisa menjawab dengan tuntas siapa dirinya sendiri. Karena itu jawaban atas pertanyaan siapakah manusia itu tidak boleh datang dari manusia itu sendiri, tetapi dari luar diri manusia itu, yaitu dari Tuhan Allah. John Calvin dalam bukunya Institutes of Christian Religion menuliskan 2 kalimat yang maknanya begitu dalam. Mengenal Allah, mengenal diri, mengenal diri, mengenal Allah. Bagi John Calvin, kita bisa mengerti, mengenal siapa diri kita hanya di dalam terang siapa Allah itu. Dengan kata lain, manusia tidak bisa mengenal dirinya sendiri dengan benar jikalau ia tidak mengenal Allah dengan benar.
Dan ia tidak dapat mengenal Allah dengan benar jikalau ia tidak mampu untuk mengenali dirinya sendiri dengan benar. Semakin kita mengenal Allah dengan benar, maka kita semakin mengenal siapa diri kita dengan benar. Demikian juga sebaliknya. Lalu bagaimana manusia dapat mengenal Allah dengan benar? Jawabannya adalah dari firman-Nya. Sebab Allah adalah Allah yang menyatakan diri atau mewahyukan dirinya supaya manusia mengenal Dia dengan benar, dan dengan cara demikian kemudian manusia dapat mengenal Allah, mengenal dirinya sendiri dengan benar. Jadi manusia telah diberikan sarana oleh Tuhan untuk mengenal Allah dan juga untuk bisa mengenal dirinya sendiri. Firman Allah dengan jelas menyatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26 tadi mengatakan, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. So sekalian, di dalam Alkitab bahasa Ibrani tidak ada kata sambung dan. Tidak dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tidak ada kata dan di situ. Teks Ibrani hanya berbunyi demikian. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita, Shelem dan Demut. Menurut gambar dan rupa kita, tidak ada kata sambung di antara dua istilah itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan secara esensial di antara kedua istilah gambar dan rupa. Menurut gambar kita hanyalah suatu cara untuk menjelaskan menurut rupa kita. Hal ini kita bisa lihat dengan kita meneliti penggunaan istilah gambar dan rupa itu dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat 26, di situ dipakai kata gambar dan rupa. Sementara kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-27, di situ hanya dipakai kata gambar, tidak dipakai gambar dan rupa. Sementara kalau saudara memperhatikan juga di dalam Kejadian pasal 5 ayat 3, di situ kata gambar dan rupa dipakai sekali lagi, tapi dalam urutan yang berbeda, dalam rupa dan gambar Allah. Bukan pakai kata gambar dan rupa, tapi dalam rupa dan gambar Allah. Dan kemudian di dalam Kejadian pasal 9 ayat 6, di situ hanya dipakai kata gambar saja. Kalau kita memperhatikan kata-kata yang digunakan di dalam kitab Kejadian ini, kita melihat semua penggunaannya bisa dipertukarkan atau bisa dipakai secara silih berganti. Apabila kata-kata ini dipakai untuk menekankan aspek-aspek yang berbeda dari manusia, maka keduanya tentu tidak akan dipakai secara silih berganti atau dipertukarkan. Jadi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, memberitahukan kepada kita bahwa manusia itu sebenarnya mencerminkan atau wakil Allah atau mewakili Allah. Fakta bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah biasanya dipahami bahwa manusia itu seperti Allah. Kalau kata seperti itu mirip ya, seperti Allah. Meskipun Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Dan meskipun Allah dalam melampaui kita dalam hal keberadaan, dalam kuasa, dalam kemuliaan, tetapi di dalam batas-batas tertentu, kita ini memang seperti Allah. Allah adalah pribadi yang berakal budi dan bermoral. Maka kita yang dijadikan oleh Tuhan Allah punya akal budi, punya moralitas. Ya. Allah adalah Allah yang punya kehendak. Maka kita yang dijadikan oleh Tuhan Allah itu juga punya kehendak, punya kemauan. Allah adalah Allah yang merencanakan segala sesuatu. Kita juga di dalam prakteknya adalah manusia yang merencanakan. Jadi manusia itu di dalam batas-batas tertentu adalah mirip dengan Tuhan. Sekalipun kita tahu kita masih adalah ciptaan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itulah manusia ketika diciptakan oleh Tuhan Allah sebagai manusia yang punya moralitas, yang diperlengkapi akal budi, hati dan kehendak, maka manusia itu mampu untuk mencerminkan kekudusan dan kebenaran Allah. So sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menunjukkan sebenarnya status kita. Status kita sebagai manusia.
Setidaknya kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat dua sisi dari status kita sebagai gambar dan rupa Allah. Yang pertama adalah kita atau status kita sebagai gambar dan rupa Allah yang hina. So, sekalian dalam perjanjian lama, istilah gambar dan rupa itu seringkali menunjuk kepada sebuah patung atau sebuah arca. Karena itu kita bisa memahami, mengerti apa yang dimaksudkan oleh Allah ketika Dia menyebut Adam dan Hawa itu sebagai gambar dan rupanya. Adam dan Hawa adalah ciptaan yang terbatas, namun mereka adalah representasi atau mewakili Allah. Meskipun mereka adalah ciptaan, kita harus ingat bahwa mereka sesungguhnya, atau penjelasan ini bahwa mereka mewakili Allah sesungguhnya memperlihatkan akan kehinaan manusia itu. Kita adalah gambar dan rupa Allah yang hina. Memang kita adalah gambar dan rupa Allah, tetapi bagaimanapun juga kita hanyalah gambar dan rupa. Kita bukan Allah. Kita adalah ciptaan yang merefleksikan, mencerminkan Allah sebagai pencipta. Tetapi kita tetaplah ciptaan dan kita bukan pencipta. Kehinaan ini jelas terlihat ketika kita memperhatikan bahan apa yang dipakai Allah untuk menciptakan manusia. Yang disebutkan diciptakan menurut gambar dan rupanya itu. So, sekalian pada zaman dulu ada banyak bahan yang biasa dipakai oleh orang untuk membuat patung. Ada yang dipakai dari logam, batu, tetapi tidak sedikit juga orang menemukan patung yang terbuat dari tanah liat. Ketika Allah membentuk Adam, Dia tidak menggunakan emas atau perak, Dia juga tidak menggunakan berlian atau permata, tapi membentuknya dari debu tanah. Jadi manusia pertama bukan gambar dan rupa Allah yang bertaburan berlian yang sangat mewah dan indah, tetapi dia hanyalah sesosok yang dibuat dari tanah liat. Kita adalah ciptaan yang diciptakan dari debu tanah. Dan satu hari kelak kita akan kembali menjadi debu tanah. Itu menunjukkan betapa rapuhnya kita, betapa fananya kita. Bahkan penyakit dan kematian membuat kita bagaikan uap yang sebentar saja kelihatan lalu hilang lenyap. Seperti kalau saudara pagi-pagi minum kopi, kemudian menyeduh dengan air panas, kemudian uapnya keluar naik ke atas, sebentar saudara lihat lalu hilang lenyap. Begitulah hidup manusia. Sekarang kita ada di sini, namun esok mungkin sudah tidak ada lagi. Manusia adalah manusia yang diciptakan dari debu tanah. Hidupnya begitu singkat dan satu hari kelak akan kembali menjadi debu tanah. Kejadian 1 dan kejadian 2 tidak menuliskan tentang dosa ataupun penderitaan manusia. Adam masih sempurna, belum jatuh dalam dosa, sama sekali tidak rusak. Namun saat Adam dan Hawa belum mengenal dosa dan kematian, Adam dan Hawa tetaplah hanya sesosok dari tanah liat. Kalau nenek moyang kita yang pertama itu, Adam dan Hawa yang sempurna itu hanyalah debu tanah, apalagi kita ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau manusia diciptakan dari debu tanah, apa yang mau kita sombongkan? Manusia seringkali merasa dirinya begitu hebat, kuat, mempunyai prestasi yang gilang gemilang. Namun tetap manusia harus mengingat, ia hanyalah debu tanah. So sekalian, karena itu manusia perlu belajar untuk senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan yang menciptakan itu. Kerendahan hati sebenarnya di dalam bahasa Latin disebutkan humilitas. Kata ini menarik sekali karena kata ini berasal dari kata humus yang artinya tanah. Pengertian ini benar-benar saya katakan menarik, mengingatkan kita bahwa seseorang yang rendah hati adalah mereka yang betul-betul menyadari asal-usul dirinya. Yaitu dia berasal dari debu tanah. Dan pengenalan yang benar demikian akan membawa seseorang menyadari bahwa dia tidak boleh sombong, sebaliknya dia harus memuji dan memuja Tuhan yang menciptakan dia.
Sehebat apapun, sekuat apapun, sekaya atau sepintar apapun kita, namun kita tetaplah debu tanah. Saya katakan lagi, kembali akan menjadi debu tanah. So, sekarang ada pepatah Tiongkok kuno yang berbunyi demikian. Saat banjir, ikan makan semut. Namun ketika banjir surut, semut yang makan ikan. Semua atau segala sesuatu ada waktunya. Ketika kita di atas, kita jangan merasa sombong. Karena kalau kita ada di atas, Tuhan yang izinkan kita ada di atas. Tapi kita harus ingat bahwa kita di atas, kita tidak akan selamanya ada di atas. Satu hari lagi kita akan kembali kepada debu tanah, saudara. Jadi jangan merasa diri begitu hebat. Tapi belajarlah untuk rendah hati. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita lahir, kita hidup sejenak di dalam dunia ini, lalu kita menuju kepada yang namanya kematian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang politikus Brasil yang bernama Tancredo Neves. Dia pernah berkata demikian, bahwa kalau dia mendapatkan 500.000 suara dalam pemilu di Brasil, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya untuk menjadi presiden Brasil. Tapi perhatikan kata-katanya selanjutnya. Bahkan Tuhan pun tidak dapat mencegahnya. Memang betul saat pemilu dilangsungkan, dia mendapat 500.000 lebih suara. Dan dia memenangkan pemilu. Namun malangnya, sehari sebelum dia dilantik, Neves jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. 1 hari sebelum dilantik, Tuhan panggil dia. Itulah kejayaan, kekuasaan, kehebatan manusia. Tidak lama, ada batasnya, dan selalu ada akhirnya. Jadi manusia adalah gambar dan rupa Allah yang hina. Kesadaran ini seharusnya membuat manusia hidupnya rendah hati, melihat dirinya dengan tepat, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau orang melihat dirinya lebih itu berarti dia sombong. Kalau melihat kurang dari sebenarnya itu minder ya. Kalau orang melihat dirinya lebih daripada diri yang sebenarnya, dia merasa dari superior daripada orang lain. Tapi kalau dia memandang dirinya lebih rendah daripada dirinya yang seharusnya menurut kacamata Tuhan, maka dia merasa dirinya sangat inferior. Jadi manusia itu harus melihat dirinya tepat, ya pas, tidak lebih, tidak kurang. Itu namanya rendah hati dan bisa bersikap dengan tepat di hadapan Tuhan. Karena itu manusia yang bukan siapa-siapa, yang hanya diciptakan dari debu tanah. Jangan merasa diri begitu hebat dan sombong. Karena suatu hari kita semua tanpa terkecuali akan kembali menjadi debu tanah. Yang kedua, saudara, manusia bukan hanya gambar Allah yang hina, tapi juga manusia adalah gambar Allah yang mulia. Kita memang adalah gambar, tetapi kita adalah gambar Allah. Kita diciptakan oleh Tuhan Allah secara unik, yaitu dengan membentuk kita serupa dengan Dia. Keunikan kita tuh luar biasa. Kalau saudara membaca Mazmur, bagaimana Tuhan membentuk ya, kata pemazmur itu membentuk di dalam rahim ibu tuh seorang janin bayi ya, luar biasa ajaibnya. Pemazmur mengatakan ajaib sekali apa yang kau telah bentuk di dalam rahim ibu tuh, luar biasa. Bahkan keunikan kita tuh luar biasa bisa dilihat dari sidik jari kita. Saya permisi tanya seru, di dunia ini mungkin ada 6 miliar atau 7 miliar dari penduduk dunia. Tetapi saudara lihat sidik jarinya tidak pernah ada yang sama. Semua sidik jari ya, beda-beda. Coba bayangin ya, saudara kalau gambar sesuatu di sidik jari ini variasinya sampai 7 miliar. Wah itu luar biasa ya. Karena itu kalau orang misalnya di Amerika terlibat kriminalitas dilihat dari sidik jarinya bisa dikenali. Sidik jari kita luar biasa. Berbeda semua, itu menunjukkan kita punya keunikan. Bahkan ada orang yang mungkin kembar ya, wajahnya mirip, penampilannya mirip, kalau pergi bareng-bareng pakai bajunya mirip, semua sama. Tapi tetap dia juga punya keunikan masing-masing bukan? Jadi kita melihat manusia ini diciptakan oleh Tuhan Allah sangat istimewa dengan
cara yang luar biasa, membentuk kita serupa dengan gambarnya. Pada zaman dulu hanya raja yang boleh mengklaim diri mereka adalah gambar dan rupa dewa. Rakyat biasa itu sama sekali tidak ada arti atau tidak penting. Tetapi kitab suci mengatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menunjukkan bahwa manusia itu punya posisi yang terhormat, posisi yang mulia. Jadi manusia itu adalah ciptaan yang berharga sekali di mata Tuhan. Karena alasan inilah, maka kita tidak boleh menghina, merendahkan martabat manusia, atau bahkan memperlakukan manusia bukan sebagai manusia. Kita menyadari bahwa manusia diciptakan dengan terhormat, dengan mulia. Maka kita tidak boleh memperlakukan orang, merendahkan orang dengan kata-kata yang menghina dan kemudian merendahkan martabatnya. Kalau kita membaca di dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10, di situ dikatakan dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Kalau ada orang yang kemudian merendahkan, menghina martabat manusia, maka dia sesungguhnya menghina Allah yang telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Karena itu kita kalau melihat manusia atau sesama kita harus melihatnya dengan kacamata dari Tuhan, bahwa mereka adalah gambar Allah yang mereka juga adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Martin Luther King Jr. pernah bercerita tentang tragisnya kalau manusia tidak memandang manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Dia mengisahkan tentang apa yang terjadi dengan sebuah bis yang mengangkut rombongan pemain bola basket. Semuanya pemain basket itu adalah orang-orang yang berkulit hitam. Dan kemudian mobil yang mereka tumpangi itu mengalami kecelakaan. Beberapa dari penumpang mobil itu terluka parah. Ketika ambulans datang, kemudian sopirnya tanpa meminta maaf ngelonyor pergi dan mengatakan bahwa ambulan ini tidak untuk mengangkut negro. Ketika seorang pengendara mobil yang kebetulan lewat, kemudian dia berbaik hati untuk membawa para korban ke rumah sakit terdekat. Dokter jaga langsung menolak dan ia mengatakan bahwa rumah sakit ini khusus untuk orang kulit putih. Tak kalah para korban kemudian akhirnya dibawa ke rumah sakit yang jaraknya 100 km jauhnya dari tempat kejadian perkara. Seorang mati di tengah jalan. 2 orang lagi kemudian meninggal setengah jam kemudian. Jadi akibat kecelakaan itu 3 orang meninggal. Dan orang-orang pada masa itu kemudian menolak mereka karena mereka adalah orang yang berkulit hitam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tragisnya kalau manusia tidak lagi memandang manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Allah menurut gambar dan rupanya. Perbedaan ras, warna kulit memang sudah dari sononya. Tuhan sudah ciptakan kita berbeda-beda warna kulitnya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang karena warna kulit. Ada orang warna kulitnya hitam, sawo matang, putih, kuning, ya. Ada yang agak kemerah-merahan. Itu semua sudah satu hal yang sudah memang diciptakan dari Tuhan seperti itu. Maka kita juga tidak boleh kemudian merendahkan orang yang berbeda warna kulitnya. Kita tidak boleh hanya menolong orang yang hanya warna kulitnya sama dengan kita. Yang kuning nolong orang yang kuning. Yang hitam nolong orang yang hitam. Yang kuning tidak mau nolong orang yang kulit hitam. Tidak boleh gitu. Karena kita adalah sesama manusia, memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, perbedaan ras, warna kulit, golongan, agama, pekerjaan maupun status sosial tidak boleh menjadi alasan untuk kita menghina, merendahkan, dan memperlakukan manusia bukan sebagai manusia.
Karena manusia diciptakan dengan begitu mulia oleh Tuhan Allah. Karena itu Allah menghendaki kita untuk menyadari siapa diri kita. Agar jangan kita ini menyombongkan diri, sebab kita ini sebenarnya hanyalah dari debu tanah yang rentan dan rapuh. Namun meskipun kita dari debu tanah yang rentan dan rapuh, Tuhan melihat kita adalah satu ciptaan yang berharga, yang mulia. Karena kita mencerminkan dan mewakili Allah, maka kita tidak patut untuk merendahkan dan menghina orang lain yang diciptakan Tuhan Allah menurut gambar dan rupanya. Kesadaran seperti ini akan menolong kita melihat diri kita dengan tepat dan melihat orang lain dan memperlakukan orang lain sebagaimana yang seharusnya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12, yang seringkali orang mengatakan ini adalah hukum emas atau kaidah emas, golden rule. Dia mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Hukum emas ini mengatur bagaimana kita berelasi, berhubungan dengan orang lain. Bagaimana kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita ingin dihormati, hormatilah orang lain. Kalau kita tidak mau direndahkan oleh orang lain, jangan sekali-kali merendahkan orang lain. Karena segala sesuatu yang kamu kehendaki, yang kita kehendaki apa? Semua yang baik dari orang lain, kita kehendaki orang lain memperlakukan kita dengan baik. Maka perlakukanlah orang lain juga dengan baik. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dengan jalan demikianlah kita bisa melihat sesama kita sebagai ciptaan Tuhan yang berharga, memperlakukan mereka seperti kita ingin diperlakukan. Jangan berkata-kata kasar kepada orang lain kalau kita tidak ingin juga menerima kata-kata kasar dari orang lain. Jadi belajar untuk melihat orang lain, memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami diciptakan dengan begitu berharga, unik. Engkau membentuk kami seperti diri-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Sadarkanlah kami bahwa kami ini hanyalah dari debu. Tidak ada hal yang patut kami sombongkan dan banggakan dalam hidup ini. Karena kami sadar Tuhan, bahwa kami begitu rapuh dan rentan. Kami satu hari pun kelak akan kembali menjadi debu. Karena itu biarlah kami boleh hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kami juga boleh belajar Tuhan untuk melihat orang lain dan memperlakukan orang lain sebagaimana kami juga ingin diperlakukan. Melihat orang lain, menghargai orang lain sebagai gambar rupa Allah, sebagai manusia yang diciptakan dengan posisi yang mulia dan terhormat. Tuhan, tolong kami tidak merendahkan orang lain, tidak menghina orang lain oleh karena status mereka, oleh karena warna kulit, oleh karena suku ras mereka. Tapi kami belajar Tuhan untuk memperlakukan sesama kami, siapapun itu, sebagaimana Tuhan yang kehendaki untuk kami melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, simpan firman-Mu dalam hati kami, dan tolong kami untuk menjalani hari-hari kami, untuk kami lebih bergantung kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, karena kami sadar kami tidak mampu tanpa anugerah dan pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.